Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam suasana Ramadan ini penuh berkah, penuh rahmat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang materi membiasakan adab pergaulan dalam Islam. Mari kita awali dengan memahami kompetensi inti dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut. Mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah, lingkungan, gotong royong, kerjasama, dan proaktif. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, protekstual, dan ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya. Mengolah, nalar, dan mengkaji dalam ranah konkret. Kompetensi dasarnya adalah menghayati, memahami, dan membiasakan dalam bergaul dengan orang yang sebaya, lebih tua, lebih muda, dan dengan lawan jenis. Tujuan pembelajarannya kita adalah siswa, kalian dapat menjelaskan pengertian teman sebaya, lebih tua dan lebih muda, serta lawan jenis. Dapat menjelaskan adab dan dapat menjelaskan larangan dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Apa itu pergaulan? Baik, pergaulan adalah sebutan untuk setiap manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan adalah akhlak atau budi pekerti yang telah dibahas lengkap dalam Islam. Dalam materi ini kita akan berbahas pergaulan dengan teman sebaya, pergaulan dengan lebih tua dan lebih muda, dan pergaulan dengan lawan jenis. Ada pergaulan dengan teman sebaya adalah pergaulan dengan teman sebaya, arti kata subahah yang diambil kata sohib atau pertemanan. Dalam hadis Rasulullah melalui Abu Hurairah menjelaskan seorang bergantung pada agama temannya. Perhatikan siapa yang dijadikan teman. Untuk mencari teman sebaya yang baik menurut Islam, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah cerdas. Kecerdasan bagi seorang adalah modal awal. Oleh karena itu dalam Islam dianjurkan untuk mencari teman yang cerdas, bukan yang bodoh atau dungu. Keburukan, putus hubungan, silaturahmi. Oleh karena itu menurut Al-Ghazali, orang yang memutuskan persahabatan dengan orang yang bodoh merupakan salah satu dari ibadah. Kedua, memiliki akhlak yang baik. Carilah teman yang memiliki akhlak yang baik. Seorang teman yang telah diliputi oleh emosi, kikir, penakut, cenderung mengikuti hawa nafsunya, tidak akan menghasilkan pergaulan dan pertemanan yang baik. Bukan dari golongan orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang senantiasa berbuat dosa, walaupun perbuatan dosa merupakan dosa kecil. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam bergaul dengan orang yang fasik. Karena biasanya orang yang fasik akan meremehkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati kita semakin dekat kepada perbuatan yang maksiat itu sendiri. Bukan orang yang rakus. Al-Ghazali menuturkan bahwa sifat rakus merupakan racun. Oleh karena itu bergaul dengan orang yang tidak rakus terhadap hal duniawi, hal yang bersifat duniawi memang perlu, tetapi rakus terhadap duniawi tidaklah baik. Ada bergaul dengan teman sebaya, saling menghormati. Jelas, dalam pergaulan bersama dengan teman-teman kita harus
saling menghormati, baik dari itu apakah berbeda dari agama, tradisi, kebudayaan, perbedaan sikap saling menghormati itulah yang harus dimiliki oleh orang yang bergaul. Sikap saling menghormati berarti menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Tolong menolong merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan. Tolong menolong dimaksud di sini adalah tolong menolong dalam hal-hal yang kebajikan. Cinta dan kasih sayang. Kasih sayang antara teman atau anggota masyarakat sangat penting. Kasih sayang akan melahirkan kekuatan yang besar. Kasih sayang akan menciptakan masyarakat yang rukun, solid, dan kompak, akan melahirkan kepekaan sosial yang kuat. Bahkan seorang yang menyayangi temannya dengan tulus akan melahirkan persaudaraan yang hakiki. Saling menasehati, bergaul dengan teman sebaya terkadang tidak selalu berjalan mulus. Mungkin terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, kita tidak saling satu pikiran, kita tidak sepemahaman terhadap kita, dan itu akan menjadi masalah. Menghadapi persoalan seperti itu, hendaklah kita harus bijak. Ketika ada teman yang berselisih atau bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman yang lainnya, maka kita wajib menasihati dan mengingatkannya. Larangan dalam bergaul dengan teman sebaya, bermusuh. Jadi, bermusuh atau tidak ramah, tidak bersahabat, itu merupakan tindakan yang tidak baik. Contohnya, tawuran antar pemuda, pelajar yang kerap terjadi menjadi budaya dan tren yang salah di kalangan remaja kita saat ini. Tawuran dapat menyebabkan perpecahan di kalangan para pelajar dan dapat mengakibatkan korban harta maupun jiwa. Pergaulan bebas merupakan salah satu akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Bebas di sini berartinya melewati norma-norma yang ada, baik norma agama, norma sosial, dan norma hukum. Yang dimaksud berbaur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat, saling memandang, memberi isyarat, berbicara, bahkan saling bersentuhan, berlanjut kepada perbuatan yang negatif yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat melanggar norma agama. Melanggar norma agama berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh sesuai dengan aturan atau syariat agama Islam. Norma masyarakat dan norma negara adalah peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang tertera di masyarakat sekitar kita ataupun di negara. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ceria TV 9. Baik anak-anak, kita kembali lagi di acara Ramadan Ceria TV 9. Di season kedua ini, Bapak akan melanjutkan untuk penjelasan adab pergaulan di dalam agama Islam. Adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Kita akan membahas untuk adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, orang yang lebih tua adalah orang yang berpengalaman seperti orang tua, pemimpin, dan para penasehat. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anaknya. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab suatu keluarga atau urusan rumah tangga. Baik di dalam rumah tangga kita mengenal bapak atau ibu. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia, sehingga Allah sangat memuliakannya di dalam firman-Nya. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua berlaku sopan. Orang beriman akan menunjukkan perhatiannya kepada orang yang lebih tua, khususnya kepada orang tua yang melahirkan dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat, menambah kasih sayang kepada mereka, memperlakukan mereka dengan baik, dan berusaha menyenangkan hati mereka dengan perilaku baik dan mulia. Berkata santun, salah satu bentuk sikap santun kepada orang tua adalah jangan bersuara keras, lebih keras daripada suara orang tua kita. Jangan berbohong, mengejutkan saat mereka sedang tidur, atau meremehkan ucapan mereka. Menolak dengan harus perintah buruk mereka. Apabila kita dianjurkan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama dan norma-norma yang sudah tertera tadi, yang sudah kita jelaskan, kita bahas tadi, maka kita harus menolaknya dengan sopan, tanpa harus membentak ataupun menghardik orang tua. Menghormati dengan ikhlas, termasuk cabang iman, dan menghormati orang yang lebih tua terdapat dari hadis Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam,
menjamin surga bagi umatnya menghormati orang yang lebih tua dan dengan rasa hormat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas wa qarul kabir warrahmani shaghir tuwafiqi fi jannah. Rasulullah bersabda, wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemuiku di surga. Itu adalah jaminan Rasulullah kepada umatnya. Mendahulukan orang yang lebih tua, mendahulukan orang lain, apalagi kepada orang yang lebih tua dalam hal duniawi sangat dianjurkan. Dalam suatu hikayat, Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah, pernah akan melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid. Di dalam perjalanan, beliau berpapasan dengan orang yang lebih tua di gang yang sempit di kota Madinah. Karena jalan tersebut tidak bisa untuk orang dua berpapasan, maka Sayyidina Ali terpaksa untuk mengikuti orang tua tersebut dari belakang. Dengan jalan yang sangat lemah, dengan jalan yang sangat pelan, Sayyidina Ali bersabar. Di dalam hatinya, mana mungkin aku bisa bersolat jamaah dengan Kanjeng Nabi kalau orang tua di depanku ini tidak segera melekaskan jalannya. Tapi Sayyidina Ali tetap bersabar dan menghormati orang tua tersebut. Allah Ta'ala menurunkan Jibril. Allah Ta'ala menurunkan Jibril dan membisikkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Sayyidina Ali tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah karena beliau sedang berada menunggu orang tua yang berjalan dengan sangat pelan. Maka Kanjeng Nabi memanjangkan untuk bacaannya sehingga sampai Sayyidina Ali nyampe dan bisa bersolat jamaah dengan Kanjeng Nabi. Jadi Allah sangat menghormati dan sangat menyayangi orang-orang yang menghormati orang tua. Larangan bergaul dengan orang yang lebih tua, melawan atau durhaka. Tidak ada alasan bagi seorang anak untuk durhaka kepada orang tuanya. Kepatuhan anak kepada orang tuanya ada pada segala hal yang diperintahkan olehnya. Ridallah fi ridha walidaini wa syuhtullahi fi syuhti walidaini. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tuanya. Arogan dalam kamus bahasa Indonesia adalah sombong, congkak atau angkuh. Sikap arogan merupakan kesombongan diri terhadap orang lain. Jadi kita tidak boleh arogansi kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua. Walaupun kita lebih muda, kita lebih sehat, kita lebih kuat. Tapi itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita arogansi kepada orang-orang yang lebih tua. Ada bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda di dalam bahasa Arab disebut syabab atau fatah. Dijumpai di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda, memberi nasihat dengan bijak. Kalangan muda khususnya remaja adalah masa pancaroba. Seorang pemuda yang sedang dalam masa pertumbuhan fisik maupun mental banyak mengalami gejolak dan pikiran maupun jiwa. Tak jarang menyebabkan hidupnya terguncang. Mempererat persaudaraan, orang yang lebih tua harus mencintai saudaranya yang lebih muda karena Allah akan memandang bahwa dirinya merupakan bagian integrasi dari suatu masyarakat. Harus membangun suatu tatanan bersama untuk kebahagiaan bersama. Memberikan perhatian dan kasih sayang. Orang yang lebih muda usianya membutuhkan perhatian orang yang lebih tua. Perlindungan. Hendaknya orang yang lebih tua mendapatkan perhatian yang lebih besar kepada mereka yang lebih muda. Seorang anak muda bisa berperilaku nakal karena mau mendapatkan perhatian orang tua. Perhatian atau kasih sayang yang dilakukan dengan komunikasi yang baik, pada hakikatnya anak-anak remaja dan pemuda untuk dihargai, didengar dan diperhatikan keluhan-keluhan mereka. Dalam hal ini diperlukan seseorang tua yang bersikap tegas tetapi akrab dengan mereka. Di sini orang yang lebih tua harus bisa bersikap sebagai orang tua, guru sekaligus sebagai kawan mereka. Memberi teladan yang baik. Menampilkan teladan yang baik dalam sikap dan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dalam perbuatan dan tingkah laku yang langsung terlihat
terkadang lebih besar daripada pengaruh ucapan. Hal ini disebabkan jiwa manusia lebih mudah mengambil teladan dari orang yang terlihat di hadapannya, yang dilakukan lebih semangat dalam beramal, seperti yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan tantangan sebagai peluang sehingga beliau menjadi pemuda yang bergerak al-amin, yang dipercaya oleh masyarakat. Melakukan pembinaan yang baik, pemuda dan tonggak penopang umat. Dari mereka kelak akan lahir para ulama, para tokoh, reformis, para mujahid, dan tokoh-tokoh yang lain yang perannya sangat besar dalam membangun masyarakat, memberikan penghargaan atas pencapaian mereka. Oke anak-anak, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ceria TV 9. Baik anak-anak, kita kembali lagi di Ramadan Ceria TV 9. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita, memberikan penghargaan atas pencapaian prestasi. Jadi, untuk orang yang lebih tua, diharapkan untuk memberikan penghargaan atau reward atas dedikasi yang diberikan oleh orang yang lebih muda. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling menghargai satu sama lain. Sikap selalu menghargai harus disasari oleh jiwa yang santun, di mana seseorang dapat bersikap hormat kepada orang lain dan dirinya sendiri. Termasuk dari penghargaan itu adalah orang dari luar dirinya menghargai terhadap prestasinya. Larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda meminta untuk dihormati dengan cara berlebihan. Antipati, yaitu antipati tidak percaya kepada seseorang atau kepada komunitas, tidak memahami aktivitas generasi muda. Islam memandang posisi pemuda di masyarakat bukan menjadi kelompok pengekor atau kelompok yang suka berfoya-foya. Islam menaruh harapan besar kepada para pemuda untuk menjadi pelopor penggerak kegiatan-kegiatan Islam. Sikap-sikap buruk para orang tua yang dipicu oleh suudzon, kecurigaan, atau menuduh tanpa tahu latar belakang aktivitas pemuda banyak disalahi dan dipahami oleh orang yang lebih tua. Ada bergaul dengan lawan jenis. Pengertian lawan jenis adalah seseorang yang berbeda untuk jenis kelaminnya. Dalam pergaulan tersebut masing-masing berusaha untuk saling mengenal. Bahkan lebih jauh lagi ada berusaha saling memahami, saling mengerti, dan ada sampai hidup bersama dalam kerangka hidup berumah tangga. Tata cara bergaul dengan lawan jenis, berteman semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bersahabat, bergaul, dan berkomunikasi didasarkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, indikatornya adalah senantiasa berusaha untuk melakukan aktivitas dan saling menjaga kehormatan sesuai dengan petunjuk Allah. Menutup aurat, Islam memerintahkan wanita untuk memajang pakaiannya secara sempurna hingga menutupi seluruh auratnya, kecuali bagian tubuh yang biasa terlihat. Menjaga kemaluan, pengetahuan, teknologi, memberikan kenikmatan dan kemudahan hidup sekaligus ancaman apabila tidak pandai untuk menyaringnya. Ancaman karena melalui teknologi itulah terjadi banyak kejadian pelecehan. Oleh karena itu, menjaga kemaluan sangat penting. Karena dewasa ini banyak sekali remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas. Memandukan pandangan, Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangannya. Islam juga mengajarkan agar selalu menjaga mata sehingga tidak melakukan perbuatan maksiat. Saling bertanggung jawab. Jika ada masalah yang dihadapi, maka diupayakan untuk dipikul atau ditanggung bersama-sama. Dan tidak membiarkan salah satu pihak menderita. Dalam peribahasanya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Larangan dalam bergaul dengan lawan jenis, berkhalwat. Islam melarang antara laki-laki dan perempuan berdua-duaan untuk berkhalwat. Berkhalwat yang dimaksud di sini bertemu dua insan yang berlawan jenis di tempat yang sepi tidak diketahui oleh orang lain. Bisa juga di tempat berkhalwat merupakan tempat rahasia. Bisa juga tempat pribadi atau tempat keramaian yang mana tidak ada orang yang saling
mempedulikan aktivitas masing-masing sehingga setiap orang bebas melakukan apa saja. Melakukan pembauran, ikhtilat dengan lawan jenis. Dalam segala hal Islam melakukan tindakan preventif. Termasuk dalam perzinahan. Di dalam Islam hal yang diharamkan bukan hanya zina saja, tapi hal-hal yang mendekatkan kepada zina juga dilarang. Di antara pengantar perzina adalah ikhtilat. Ikhtilat adalah bercampur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di suatu tempat tanpa ada ikatan kain penghalang. Baik, anak-anakku, dari penjelasan yang sudah Bapak paparkan, bisa kalian pahami, Islam sangat memandang dan mengebang erat ikatan ukhuwah antar manusia. Jadi, ada pergaulan merupakan suatu poin penting untuk bisa kalian pahami. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial. Kita membaur dengan sesama manusia dan alam lingkungan. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bahwa adab di dalam pergaulan dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya sangat diatur di dalam agama kita. Jadi anak-anakku rahimakumullah, di dalam momen Ramadan ini adalah momen di mana kita bisa merasakan empati dan juga merasakan kesulitan dari saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Baik orang-orang yang fakir, miskin, orang-orang di sekitar kita yang tidak mampu, itu adalah merupakan satu adab pergaulan yang diatur oleh Islam. Kita harus saling memahami, kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling menjaga. Kita jadikan momen Ramadan ini sebagai momen di mana kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Hingga apa yang menjadi tujuan kita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan kita peroleh, akan kita dapatkan. Dengan janji Allah, orang-orang yang diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut akan Allah kumpulkan dengan para sholihin di surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Anak-anakku yang berbahagia, di momen Ramadan ini kalian tetap bersemangat di dalam kehidupan bersosial. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada satu pantun buat kalian. Masuk sekolah harus berkorban, rela belajar tinggalkan dolan. Ingin surga harus berkorban, lapar dahaga di siang Ramadan. Baik, Ramadan ceria di TV 9. Tambah wawasan, kuatkan iman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridau wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.